Bopak Castello memilih mangkir pada sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama Kota Depok kemarin. Lantas, akankah ketidakhadiran Bopak ini justru akan memperpanjang jalan Bopak menyandang predikat sebagai duda? Dan apa yang menyebabkan Bopak sudah tak lagi berambisi untuk melakukan tes DNA terhadap Talafaza Indriana Bidui? Benarkah itu cuma gertak sambal Bopak terhadap Putri agar Putri tak lagi membuka aib lamanya? Telah menjadi rahasia umum jika komedian Bopak Castello ingin segera memperoleh pengesahan perpisahannya dengan Putri Mayangsari dari Majelis Hakim Pengadilan Agama. Namun pada sidang kedua perceraian mereka yang beragendakan mediasi itu hanya dihadiri oleh Putri Mayangsari beserta keluarga besarnya. Bopak justru mangkir dan lebih mempercayakan kuasa hukumnya untuk mengakhiri sidang cerainya. Apakah Bopak benar-benar sibuk atau Bopak sengaja menghindar dari kejaran Putri? Lantas, benarkah ketidakhadiran Bopak ini justru makin memperpanjang jalannya sidang? Pas lagi datang nggak ada, pas udah pulang. Iya, Saya rasa tidak, karena apa? Kalau Bopaknya pun nggak ada karena suatu halangan tertentu tentunya yang bisa diterima ya, dan bisa dimaklumi. Bukan menjadi paham karena tadi Bopaknya diwakili oleh salah satu tim kuasanya. Ya lega, waktu hasil mediasi juga aku udah puas ya. Secara pribadi Bopak sama mantan istri baik-baik, karena dari hasil mediasi juga kita sudah punya mufakat. Kita bersama-sama membesarkan anak, ya kan, Talafaza Indriana Bidui. Ketidakhadiran Bopak ini memunculkan dugaan jika Bopak tidak tegas dan terkesan pelin-pelan dengan apa yang dulu pernah ia gembar-gemborkan. Bahkan soal pengajuan tes DNA demi kejelasan status Talafaza Indriana Bidui tak ada lagi gaungnya. Apakah semua itu hanya akal-akalan Bopak atau Bopak hanya gertak sambal agar Putri Mayangsari tak lagi mengumbar aib masa lalunya? Dari pihak saya secara pribadi sebagai bapaknya, pihak kedua istri sebagai ibunya kan gitu. Walaupun kita udah misalnya tanggal 29 ini kita dinyatakan udah selesai menjadi suami istri, tapi kita punya komitmen sama mantan istri bahwa kita menjadi sahabat, menjadi saudara, dan kita saling bisa mengayomi, mendukung satu sama lainnya kan gitu. Namun ada poin-poin yang sudah disepakati bersama bahwa itu dikesampingkan, seperti tes DNA, terus hak pengasuhan, dan itu disepakati bersama. Hak pengasuhan itu dijalani oleh kedua belah pihak. Jadi hubungan antara orang tua dan ini sudah tercapai, disepakati bahwa kedua belah pihak dalam hal ini sepakat untuk sama-sama membina dan membangun masa depan si Talafazanya sebagai anak. Aku sama Bopak itu kan udah sepakat gitu, udah mau menjalin komunikasi yang baik. Aku intinya mau, kan anakku masih kecil, jadi seolah-olah tuh tidak terjadi apa-apa antara orang tuanya. Sejak pertemuannya dengan Putri Mayangsari pada sidang cerai perdananya beberapa waktu lalu, Bopak memang tak lagi berapi-api. Tekanan darahnya seolah telah mencair, bahkan ia tak segan untuk memeluk dan mencium Putri pada saat itu. Kini keanehan juga terjadi pada Bopak. Jika selama ini Bopak tak pernah mau menyebut Talafaza sebagai darah dagingnya, tiba-tiba saja Bopak mau menyebut nama bocah kecil itu secara lengkap. Apa gerangan yang membuat Bopak tak lagi garang? Benarkah ia kini telah yakin jika Talafaza memang benar buah cintanya bersama Putri? Bopak jadi punya sisi sentimental pas ngeliat anak kan. Kemarin hari Sabtu Bopak juga ngejenguk bagaimana supaya caranya dia bisa mengenal abinya kan. Ya kita miris juga, anak nggak kenal kita kan gitu. Akhirnya lambat laun dia kenal. Nah dia meluk Bopak, meluk, nangis gitu, tak sadar nggak sadar. Karena gini, kita berpikir ya kan tahu sendirilah, Bopak kan selama hidupnya juga kan nggak pernah sama orang tua, nggak pernah sama siapa-siapa kan gitu kan ya. Aduh, jadi pas ngeliat anak itu sendiri jadi apa sih? Gue nggak mau, gue sumpah gue nggak mau anak itu sia-sia gitu. Karena kan
pokoknya dikit-dikit lihat celana baju lucu anak. Ya waktu hari Kamis kemarin kan dia datang ke rumahku. Pertama tuh memang cuek ya anak aku tuh, karena mungkin dia merasa gitu ya selama 3 tahun ini dia kan udah nggak pernah ketemu kan sama bokap, dan si cuek akhirnya dirayu-rayu dengan sama bokap cium-cium, disayang-sayang. Akhirnya anakku mau tuh diajak belanja gitu. Akhirnya tuh dia buka belanjaannya tuh sama Bopak gitu. Dua akrab itu, aku lihatnya senang banget, terharu. Perubahan sikap Bopak yang sangat drastis ini memang sangat mengejutkan. Dalam seminggu, Bopak sudah 2 kali menyambangi Talabaza yang masih dalam pengasuhan Putri. Apakah itu juga usaha Bopak untuk meraih simpati Putri? Yang jelas, Bopak tiba-tiba saja dirinya ingin dirindukan. Apakah Bopak akan menyusun kebahagiaan yang pernah terhempas? Mudah-mudahan dia kangen sama bapaknya kan. Bopak kalau dia udah bisa kangen, dia hebat ya, mau jadi Superman. Tetap kita bisa secara baik-baik. Yang penting Bopak berbuat baik sama siapapun, ya kan. Kalau itu kan misalnya cuma keputusan doang, kita udah nggak jadi suami istri, tapi jadi sahabat kan terus. Ya kita kan tahu ya namanya jodoh, maut kan Allah. Kita tahu ke depannya gitu kan, memang udah jodoh lagi ya. Dausmini dan Yunita Lestari diwarnai perang status di jejaring sosial. Apakah ini sebuah eksistensi atau ini cara mereka meluapkan kebencian terhadap pasangan mereka?